Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Ali kembali lagi bersama saya, Hosni Rinanti. Kali ini saya akan ajak bincang-bincang yang memang berbeda, unik, karena kita akan membahas suatu hal yang memang menurut saya penting didiskusikan, bukan hanya dalam konteks Aceh, namun nasional, sahabat Ari. Kita ketahui bahwasanya keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi satu sorotan serius bagi konteks lokal Aceh, namun juga menjadi pembicaraan dalam konteks nasional. Tetapi ada hal yang memang perlu kita kritisi terkait dengan bahwa negara ini masih menggunakan pakem gaya konvensional atau konservatif dalam meletakkan fondasi ekonominya secara kebijakan fiskal dan moneternya. Nah, tentunya ini menjadi satu anomali bagi kita bahwa kita mengedepankan kepedulian dan keseriusan dalam memperjuangkan lembaga keuangan syariah, namun di sisi lain kita berada dalam suatu kebijakan keuangan yang berbeda atau sistem keuangan yang berbeda dari sistem syariah itu sendiri. Kali ini sudah hadir di studio Jalan Ari, ya, satu orang yang memang ahli di bidangnya. Tentunya akan menjadi hal yang sangat inspiratif untuk berbagi ilmu. Ya, siapa dia? Bang Talbani Farlian. Siap. Gimana Bang? Siap Bang? Sehat, alhamdulillah. Bang Rios. Siap. Jadi sabari beliau, kalau saya bacakan satu rekam jejaknya yang saya tangkap di beberapa referensi, ya, ternyata selain dosen Syakwala, ya, dan sekarang dia mengampu dan juga menjabat untuk internasional Bang, ya? Ya, program kelas internasional, IBEP. Iya, program kelas internasional. Ternyata saya tracking di dialisis banyak juga pemerintahan di situ. Ya. Dan dia pernah di UNDP, juga pernah di BRR, dan juga pernah di Japan Foundation. Bang Bani, saya manggil Bang Bani ya? Ya, boleh, boleh Bang Rios. Bang, jadi ini kan kita lihat bahwa keberadaan keuangan syariah bukan suatu hal yang aneh ya. Tapi itu juga menjadi satu polemik dikarenakan diskusi antara yang pro dan kontra, Bang. Kalau kita lihat dari dinamika yang terjadi. Ya. Nah, sebenarnya perlu nggak sih satu pelakuan khusus menghadirkan satu instrumen sistem syariah yang secara kenegaraan, secara pemerintahan betul-betul dibentuk, yang berbeda dengan Bank BI, atau ada instrumen yang lain, Bang? Gimana nih, Bang? Betul. Terima kasih Bang Rios atas kesempatannya diundang. Satu kehormatan tentunya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan dengan mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebelum saya mungkin menjawab pertanyaan yang luar biasa, sangat amazing pertanyaan Bang Aris itu, saya berdoa juga kepada kaum muslimin dan muslimat, para pejuang-pejuang kita di Palestina yang sedang luar biasa di sana. Yang kita doakan mereka tabah, sabar, dan tetap Allah berikan kemudahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan Allah pertolongkan dengan izinnya, dan Allah menangkan kemerdekaan bagi Palestina, dan mengetuk para suara-suara kemanusiaan baik dari PBB maupun seluruh dunia dan dunia internasional, termasuk kita di dalamnya juga. Kalau tidak bisa kita menyumbang maupun berdoa, maka berdoalah kita, ya. Insyaallah Allah berikan. Amin, amin, amin. Baik Bang Arias, jadi ini terkait dengan pertanyaan Bang Arias itu sangat luar biasa, bahwasanya pada tanggal, saya cerita sedikit ya, tanggal 5 sampai tanggal 9 saya diundang dan mewakili Dekan Rektor untuk pertemuan di Bali, Asia Pasifik. Di sana hadir semacam kayak conference ya. Hadir di sana ada Bank of England, Bank of India, Bank of BNM, Central Banknya Bank Negara Malaysia, dan bank-bank lainnya lagi. Yang Central Bank juga semuanya dalamnya itu. Nah, saya melihat para diskusi di sana ditambah lagi juga dengan follow up terkait dengan ke Bank Sentral, ya, TOT. Jadi ada satu pertanyaan yang menggelitik bagi saya, bahwa kita mengetahui terutama di bumi Aceh syariah ini, itu saya undang syariah, bahwa semua LKS lembaga keuangan syariah harus pakemnya adalah udah mulai syariah, siapapun dia. Nah, kita refer dengan induk semangnya, karena regulasi moneter itu sesuai dengan P2SK, Undang-Undang P2SK baru ini, yaitu penguatan pengembangan sistem keuangan yang dibuat atau yang diatur oleh Central Bank Indonesia itu tahun 2023 ini, bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 4 P2SK itu menyebutkan bahwa
Central bank itu ada 3 fungsi di sana. Yang pertama adalah sebagai satu untuk stabilitas moneter, dan kedua adalah sebagai sistem pembayaran, dan 3 adalah makroprudensial. Nah, itu pertemuan itu ada suatu pertanyaan bahwa kita semua membahas tentang konvensional. Bank Indonesia sendiri juga adalah masih konvensional. Betul. Hanya kompartemen saja, kompartemen yang bagian dari BI itu adalah yang membahas tentang syariah. Jadi itu menjadi anomali. Nah, satu sisi kita memang ingin mengkampanyekan dan ingin menerapkan sistem keuangan syariah secara kafah, tapi satu sisi ini kita masih induk semai masih bank konvensional, dan ini jadi diskusi serius loh. Ya, Bank Indonesia-nya, Central Bank-nya iya, itu. betul. Ya. Oleh karenanya kemarin saya raising question bahwa di Aceh kita alhamdulillah sudah convert ke syariah semua, saya bilang. Dan tahun 2016 saat Bank Aceh konversi ke Bank Aceh Syariah, artinya Bank belum BPD Aceh kan, jadi Bank Aceh Syariah, itu langsung Allah berikan ghanimah, penemuan giant migas di Barat Selatan. Jadi saya lihat bahwa ilustri semangat syariah kita alhamdulillah sudah bagus di Aceh. Dan ini model sebetulnya, model. Namun, itu dia. Semangat syariah terkadang tidak berbanding lurus dengan yang dirasakan Bang oleh masyarakat Aceh. Yeah. Nah, itu dia maksudnya. Nah, makanya perlu proses, ya proses. Berapa lama nih proses? Ibaratkan gini, kita berikanlah kesempatan bahwa kan bayi lahir itu saat di kandungan 9 bulan melahir balita. Apakah balita itu langsung bisa diajak lari atau tanding dengan Mike Tyson misalkan? Tidak bisa. Tapi kan juga ada cara pandang yang menilai begini dalam diskusi di beberapa teman yang memang ya selain sedikit pro dengan bank konvensional ya. Ya benar bahwasanya ini kita mengalami proses itu tidak ada khilafiahnya Bang ya. Betul. Tidak khilafiahnya. Tapi ketika anak lahir itu tentunya kan harus di-prepare Bang. Betul. Di-prepare artinya ada tempat tidurnya, pakaian bayinya, semua lengkap baret, yang itu. Nah, ketika itu tidak dilengkapin, maka itu belum secara penuh, secara kafah bahwa penerapan syariah Islam itu betul-betul dirasakan. Nah, ketika itu dipaksakan brojol anaknya, ternyata tidak ada tempat tidur, tidak ada bajunya. Ini kan siapa yang salah? Ya. Pelaksananya atau memang sistemnya yang memang atau orangnya? Ya, makanya itu harus paralel sebetulnya. Ya. Jadi saya lihat di sini persiapan kita memang sudah semangatnya sudah matang. Artinya secara prinsipil ideal oke, tinggal operasional. Nah, ini kan terkait dengan SDM lagi. Sekarang siapa yang kita bisa merujuk bank syariah secara total di dunia ini? Kecuali yang ada sebagian di provinsi di Pakistan, ada sebagian juga di. Dan atas solusi untuk Indonesia apa? Nah, kalau Indonesia, saya pikir harus ada induk semang, ya. Sebagaimana saya tanyakan yang di saat forum internasional itu, bahwa saya pernah ketemu dengan Pak Inskinro, Profesor Inskinro sebagai dosen. Siapa? Profesor Inskinro. Beliau itu karena saya bertanya sangat antusias terhadap forum itu, dan beliau tertarik dan menawarkan saya, Pak Taufani, itu bagus di gagasan Bapak bahwa bagaimana BI itu ada BI yang syariah, Bank Indonesia yang syariah, gitu. Nah, situlah membuat saya juga terpikir, wah ini bagus nih untuk bagaimana suatu solusi, bagaimana seluruh nasional bisa mengikuti sebagai pilot project di Aceh misalkan. Bayangkan BI aja ada 2 di Aceh, ya, BI yang di Banda Aceh maupun yang di Los Mawe. Itu menandakan bahwa kita pertukaran uang kita ini di Indonesia sangat besar, atau di Aceh terutama besar. Itu kan kalau tersebut pada saat Aceh menjadi sebagai daerah petrodolar. Tidak juga. Kalau kita lihat pertumbuhan hari ini di Indonesia, hadirnya BI di Los Mawe kan juga karena faktor industri hidup di sana. Betul. Kita lihat di sini kebutuhan secara secara agregat atau secara kasar bahwa di Indonesia itu perputaran per hari 300 miliar. 300 triliun. Ya. Di Aceh itu sekitar 7 sampai 10 triliun per hari. Nah, ini berarti ada market 7 sampai 10 triliun itu uang dari APBN atau uang APBN? Semuanya, campur semuanya. Campurnya? Campur. Jadi ini artinya, tapi setiap jam 11 clearing, balik lagi nanti ke Medan, ke Aceh, ke Jakarta dan sebagainya. Nah, jarang sekali banyak yang nongkrong di sini. Nah, oleh karenanya apa? Ini kan kesempatan bagi kita. Kalau kita hidupkan real sector tanpa ada finance sector yang kuat, maka akan bablas. Kalau kita hidupkan finance sector tanpa real sector juga yang kuat, maka kita tidak kuat. Ya. Akan jadi bubble ekonomi. Ya, bubble ekonomi gelembung lah, kayak balon. Itu soalnya bagus, padahal dalamnya
tidak ada isinya. Nah, merujuk dari itu, ini memang Aceh udah target udah lama, sejak tahun 1776. Itu kalau Bapak Pak Aryas atau Bang Aryas lihat di buku saya atau paper saya itu, bahwa setelah Texas nomor 1 giant oil sedunia reserve minyak dan gas itu, kedua adalah Venezuela, yang ketiga adalah Sumatera. Nah, Sumatera itu yang besar di mana di Aceh. Jadi 400 tahun ke depan pun kita keduk migas kita di sini luar biasa. Nah, karena apa? Karena kita lihat suatu instrumen bank sentral kalau tidak ada real sektor tidak punya gigi juga. Yeah. Karena central bank itu juga mengatur 3 hal tadi ya saya katakan tadi. Dia sebagai pengatur stabilitas moneter, status keuangan, kemudian kedua adalah sistem pembayaran, ketiga adalah makroprudensial. Oke, kembali lagi di diskusi. Yeah. Sejauh mana ketika ide gagasan Bank Indonesia Syariah ini digulirkan, nah apakah ini memang menjadi satu political will yang dinanti oleh banyak pihak, atau ini menjadi satu ancaman bagi keberadaan bank konvensional atau dari sistem konvensionalnya sendiri? Ya, di satu sisi kita lihat bahwa sekitar 80% di negara kita ini itu dimiliki atau dikuasai oleh tanda kutip para the have, baik industri dari hulu maupun hilir, mainstream ke downstream. Nah, hanya 20% itu yang menyebar. Nah, captive market senasional syariah itu 9-12% baru. Jadi masih ada ruang di sana. 9-12% itu syariah, baik secara real maupun secara finance sector. Nah, political will itu akan terjadi jika kesadaran masyarakat terutama di Aceh bahwa itu betul-betul kebutuhan syariah itu, bukan sebagai transit saja. Satu. Kemudian kedua, senasional juga begitu. Kalau secara eksekutif legislatif, ya, yudikatif itu tidak saling bahu-membahu, bahwa pentingnya bagaimana kita, kenapa nggak 5 juta ini contoh di Aceh ini kayak Brunei misalkan. Brunei dia kaya ada, dan bagus dia penerapannya, kenapa kita nggak coba seperti itu? Walaupun ya, saya belajar dulu di Damaskus bagaimana ekonomi syariah secara banking Islam itu, mereka itu adalah cuma 2 hal, bukan 5C pakainya, capital, collateral, karakter, kondisi, bukan itu, tapi layak beli dan layak jual, itu saja. Sehingga tanggung, artinya risiko dibagi, untung dibagi juga gitu. Kalau risiko, jadi tidak hanya bank yang selama ini kan bank yang menang kan, dia harus juga menanggung untuk kerugian itu. Misalkan ada berarti saya juga terpikir dengan tadi menyinggung beberapa negara yang Bang jelaskan tadi, ada juga Arab Saudi menerapkan 2 sistem baik syariah maupun bank konvensional. Ya kan? Malaysia juga gitu ada. Nah, artinya kan juga kita juga sangat dibutuhkan kalau memang ruang syariah ini, keuangan syariah ini menjadi satu nilai yang positif untuk kita anggap sebagai pengembangan ekonomi Indonesia, ya, karena interaksi kita juga kadang-kadang umat Islam kita besar di Indonesia, ya. Tentunya ini kan menjadi satu modalitas yang kuat kalau kita lihat dari langgam ekonomi Indonesianya kan. Nah, tentunya ini kan nggak dalam tanda kutip nggak begitu susah dan sulit. Lantas apa yang penting untuk supaya itu terwujud? Ya, Bang Aryos, di dunia ini itu hanya dipegang oleh 5 institusi. Ya, pertama adalah Rothschild, Rockefeller, Lehman Brothers yang sekarang dibeli oleh Japan Corporation, Goldman Sachs, dan Israel Safe. Israel Safe megang fashion, Milan, Perancis itu dipegang mereka. Dan semua ini 5 adalah Jewish, artinya Jewish institution. Kemudian juga Lehman Brothers yang kemarin 2008 keok gara-gara subprime mortgage Amerika. Kemudian satu lagi Goldman Sachs dan Rockefeller dan seterusnya. Ini adalah memang tatanan keuangan itu mereka pegang sampai hari ini. Bahkan 1997 itu adalah cuma sebagai trigger mereka saat demand kurang, maka dia trigger dengan krisis ekonomi. Soros adalah turunan keberapa? Oke, negara undercover itu dalam konteks pengelolaan dunia dikelola oleh mereka 5 orang. Iya, itu, ya? 5 institusi. Itu situ ya. Iya, 5 institusi. Saya udah ketemu dengan mereka 13 orang mereka. Pernah nggak dengar Bang Aryos ada ketua PBB? Nggak pernah kan? Nah. Ada sekjen PBB kan? Nah, pernah nggak dengar G20, G7 ada, tapi G1 ada nggak? Nggak ada. Nah, itulah mereka. Pertemuan mereka sendiri udah dirancang tahun 1771. Tempatnya di Bilderberg. Nah, saya terlihat ada bukunya itu. Saya pernah ada, ada itu bukunya. di Bilderberg. Di mana, kenapa dia pilih Bilderberg? Bilderberg kan negara Belgia. Kenapa dia pilih Belgia? Kenapa nggak pilih London dan sebagainya? Karena rupanya mereka perlu juga real sektornya.
Jadi saat finance sector bahwa ya, Bilderberg Group. ya betul sekali. Itu tidak boleh dimasuk wartawan saat pertemuan itu. Ini sama tadi bukunya. Ya betul. Ini itu makanya saya baru terpikir. Nah ini saya tahu ini bagaimana dikelola 5 orang itu, betul. Saya sepakat ini. Betul. Jadi G1 itulah mereka. Ini terus Nah, story. sampai seluruhnya sampai Aceh. Coba Exxon Mobil kemarin tuh yang ada di Ya, Aceh. saya pernah baca buku ini, makanya saya terpikir. Saya pernah baca buku ini. Makanya ketika abang ngomong, Bang Boni ngomong itu, saya nyambung, gitu loh. Jadi kita bukan kaleng-kaleng nih, apa adanya. Bahwasanya Grand Design sudah mereka siapkan 300 tahun lalu. Betul, ya. Karena saya udah baca buku itu. Gitu. Dia sudah merencanakan bagaimana dolar, pengelolaan dunia ini dikuasai oleh mereka. New World Order. New World Order. New World Order. Jadi single currency is United States of Dollars. Ya, jadi di situ kita juga susah untuk ketika kita menghantam satu sistem yang memang sudah terbentuk secara baku, yang sudah turun menurun dan mereka kuasain. Lantas dengan enaknya kita ingin mengeluarkan Bank Indonesia Syariah, ini gimana juga? Tidak. Jadi walau ana qura amana wa taqau wala fatahna. Jadi ajru minas sama wal ard, rezeki minas sama wal ard. Jadi Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Di saat kita bahwasanya syariah itu sebagai satu way of life, satu solusi baru. Nah, itu kita minimal jangan menghantam langsung, tapi kita juga mempelajari mereka. Pernah dengar gak, Bang Arios, ada namanya Triple P, Private Placement Program. Itu mereka laksanakan terus, ada overnight dan sebagainya. Nah, itu mereka memang kapitalis minded. Nah, sehingga saya pikir kalau kita buat central bank yang berbasis syariah, ya jelas ini sebagai salah satu jalur untuk kita melaksanakan syariah secara kafatul. Tidak hanya finance, tidak hanya, tapi di situ ada wakafnya, ada baitul malnya, ada seluruh komponen yang terkait dengan instrumen-instrumen ekonomi itu sendiri, baik mikro maupun makro. Oleh karenanya, saya pikir langkah awal yang paling penting adalah sekarang, terutama pemerintah Aceh, misalkan kita di Aceh, itu harus kirim SDM kita, baik itu secara yudikatif, eksekutif, legislatif, maupun sebagai operating Bank Aceh Syariah sendiri. Pertama, upgrade menjadi bank devisa berbasis syariah. Kirim ke KFW, Kuwait Finance House misalkan. Kirim ke Bahrain. Ya. Jadi tempat-tempat memang praktek langsung syariah base untuk instrumen syariahnya. Satu. Jadi sumber daya harus betul dikirim, maksudnya dijadikan utama. Kemudian kedua adalah strateginya, kalau central bank syariah Bank Indonesia ini terwujud, itu akan memayungi, terutama kita sebagai project Aceh. Maksudnya apa? Maksudnya di situ kan ada otoritas jasa keuangan, ya. Kalau misalkan bedanya antara OJK dengan BI kan gampang itu. Kalau gitu ada hutan sebesar meja ini, kalau ada yang kebakar satu sini, maka tujuan OJK yang tugasnya. Tapi kalau secara hutan gabungan ini adalah Bank Indonesia yang fokusnya. Oleh karenanya tahapan demi tahapan, satu political will dan goodwill utama adalah undang-undang syariah itu harus dibumikan di Senayan juga. Bahwa ada suatu terobosan dari wakil-wakil kita dimasukin dalam proleg nasional, bahwa adanya Bank Indonesia itu sebagai Bank Indonesia yang syariah. Nah, disitulah kita buat turunannya untuk dari A sampai Z, ya, dari mainstream ke mainstream, sehingga nantinya tidak jadi kontraproduktif dari apa yang hari ini kita rasakan di Aceh. Nah, hari ini mungkin tidak ada ruang, ya, untuk konvensional. Ya, kalau kita ke Malaysia kan ada di bank itu ada tulisan dua, Public Bank and Public Islamic Syariah Bank, gitu kan. Misalnya di Malaysia juga ada sini Maybank, terus di sini Maybank Syariah, gitu. Nah, tapi kita sudah ambil pilihan ini. Ya, Aceh sudah ambil pilihan. Jangan pula udah buang ludah, kita jalan lagi ludah kita. Sama seperti turun ayat mabuk, ya, saat arak itu pada saat Rasulullah itu terima wahyu oleh Allah, suruh anggur itu di arak-arak kayak banjir lepas. Tapi apakah mungkin langsung diralat lagi, karena itu nggak mabukan terus diminum lagi? Tidak. Jadi ibaratkan anggur itu ya memang kalau udah memabukkan ya udah haram walaupun kecil tidaknya. Nah, ini maksudnya konotasi yang atau teknologi yang bisa kita sharing lah seperti itu.
Nah, saya yakin bahwa kalau kita punya goodwill bersama, saling bahu-bahu, tidak saling bahasanya. Atau kita sama hari ada suara yang kompas. Ya. Nanti kita lanjutin lagi. Siap. Ya, tetap setia dengan Janari. Kita akan kembali lagi setelah suara ini hilang. Ya, Sabari kembali lagi. Ya, sudah tenang dan enjoy. Ya, jadi kita bisa lanjutkan lagi karena ini kan sangat bermutu, sehingga saya ingin memberikan yang terbaik. Jangan ada nanti suara-suara yang nggak nyaman di telinga sahabat hari ketika mendengarkan video ini. Ya, Bang Bani. Jadi tadi kembali lagi kita ulas tentang keberadaan dunia. Jadi di mana ada 5 orang yang berpengaruh tadi, institusi. Ya, betul. Lantas memang sanggup kita untuk mewujudkan Bank Indonesia Syariah itu? Ya, saya pikir kita harus mengatakan sanggup. Kenapa? Tingkat mereka saja 80 tahun di Aceh ini sudah memang grand design mereka. Ya, saya tahu itu begitu. Gitu ya. Jadi mereka sebagai sistem kapitalis yang sifatnya sekuler dan sebagainya. Kenapa kita sebagai sistem yang udah kita kita idam-idamkan dan sudah bisa disiapkan sebenarnya di awal bahwa syariah ini adalah sebagai one of the solution. Coba lihat Rusia sekarang. Rusia sekarang udah pada migrasi kepada syariah. Masuk Australia, London. Ya, London. Nah, saya paham itu. Makanya kenapa kok kita geo internasional sudah mulai ke syariah, kenapa kita dalam posisi masih malah lari dari syariah gitu. Nah, ini jadi ada apa dengan cinta kan? Gitu. Ada sih. Nah, ini sehingga saya lihat, saya sendiri pribadi ya, saya dulu di Atlanta ambil public finance, public policy, kebijakan publik dan kebijakan finance. Melihat bagaimana di situ pusat Coca-Cola dan situ pusat CNN, ya luar biasa. Dan di situ bagaimana instrumen syariah yang memang belum saat itu 2001 saya kuliah itu belum ada. Tapi secara perilaku mereka memang ada berbasis syariah, disiplin sebagian. Nah, sehingga mau saya kalau kita menjadi insan yang mau menerima syariah ini sudah baik, misalnya secara de jure-nya sudah oke. Sekarang de facto-nya kita tinggal benahi. Ya, dengan pelayanan prima, dengan artinya provide, artinya Sabtu Minggu nggak boleh lagi ATM yang tidak bisa diakses, ya contohnya. Nah, ini juga sebagai PR kita. Tapi dengan demikian, apapun kita, walaupun kita sedikit salah atau sedikit mungkin belum prima, tapi jangan dihantam seperti habis. Contoh yang investasi di mana? Subuh Salam atau Pulau Banyak itu. Gara-gara maaf, anjing dipukul pakai oleh WH langsung tiba-tiba cut off. Berarti ada apa dengan cinta? Itu ada apa di sana grand design-nya? Artinya apa? Memang Aceh dibiarkan memang agar tidak makmur atau tidak mau ada kebaikan di sana. Saya ingat 2008, 2009 itu saat SQ Singapore Airlines, saat LBP itu masih sebagai duta besar di Singapura, itu rupanya yang harusnya udah kontrak ke Aceh Sultan Islam Muda, Toba. Akhirnya pilih ke Silangit, ke mana ke Amerika. Saya investasi yang di Subuh Salam itu apa di Singkil masuk ke Toba. Iya begitu. Nah ini ada apa? Apakah Aceh tidak mau dimakmurkan? Padahal kita ada hak di situ. Kita sebagai pewaris negeri dan kita sebagai kontribusi besar masyarakat Aceh. Jadi Bang Bani yakin bahwa Bank Indonesia Syariah itu bisa terwujud untuk sangat bisa. Kalau proyeknya dari Aceh. Sangat bisa. Karena kita sudah cukup membenahi. Secara de jure ada, tinggal de facto kita perbaiki. Ya, bagi stakeholder yang menonton di seluruh Indonesia, dengan satu ide gagasan ini satu hal yang memang patut kita sikapin ya. Apakah ini memang satu kebutuhan? Bagi saya satu kebutuhan. Tentunya kan kita diskusikan dalam skala nasional. Bang Bani, ada hal yang terlupakan tadi, Abang menyinggung tentang ATM, ada jedah bank, pelayanan bank jam hari Sabtu Minggu. Ya. Ini kemana lari uangnya, Bang? Jadi saya tanyakan kepada para direksi bank ya, di Jakarta maupun di luar negeri ya. Monday to Friday, bank still in there. I mean, money still in the bank. Uang masih ada di situ. After Sabtu, Saturday and Sunday, where money goes gitu. Nah, ini rata mereka itu menggunakan tanda kutip ya, tanda kutip. Ini langsung saya A1, top level 1921 lah para bankers itu, direktur ke atas, bahwa mereka menjadikan ke overnight
Gitu. Overnight diputar untuk trade finance namanya. Trade finance artinya gini, dalam jumlah uang yang tidak dipakai oleh udah lama, gitu ya. Dilarikan ke internasional dulu. Sabtu Minggu diputar, ya. Di mana butuhkan negara yang mana butuh. Nah, jadi Senin pagi udah masuk lagi ke kita. Itu apa bisa dijamin keamanannya ketika diberikan? Aman, karena apa? Karena ini bank to bank. Ya. Bank to bank. Nah, lebih dari itu, sebetulnya saya beyond of that, dengan adanya instrumen syariah, artinya central bank sebagai syariah nanti, BI syariah gitu, itu akan menjadi kita merdeka 3 hal. Menuju merdeka 3 hal. Ya. Bukan merdeka negara ya, bukan, tapi merdeka 3 hal. Kita harus merdeka. 1, merdeka terhadap udara. 2, merdeka laut. 3, merdeka darat. Nah, merdeka udara, ya, ini kita harus selesai masalah lampu, listrik, power. Harus Aceh ini sampai pola itu gratis kalau bisa. Jadi siapapun dia nanti calegnya, presidennya, gubernurnya di Aceh, ini harus mikir ini nih. Kapan selesai Aceh ini bisa terang tanpa bayar. Kemudian kedua, tetap pakai data. Pakai data juga harus selesai nih. Jadi internet yang lemot-lemot itu nggak boleh lagi di Aceh ini. Saya di Hong Kong itu karena dunia semakin data, the world is flat. Exactly. Jadi waktu saya di Hong Kong, saya ada perusahaan dua perusahaan di Hong Kong. Itu saya stay di Mira Hotel. Kami di Nina bobokan dengan ponsel. Ponsel yang di dalamnya itu bisa dibawa sampai ke border, sampai ke Shenzhen, bahkan ke Macau. Segitu kuatnya. Sampai kita telepon sampai doer, maaf ya, mulut kita telepon seantero jagat gratis. Nah, nanti sekali kita bawa Bang Aries ke Hong Kong. Segitu rupanya. Iya, sampai telepon WA pokoknya unlimited. Berarti bagaimana Cina itu luar biasa, butuh ekosistem dia ya. Betul. Bagaimana dengan sistem Huawei yang dibentuk sama mereka, ya, ketakutan Amerika kan. Tentunya menjadi satu ancaman. Nah, sama halnya kalau Bank Indonesia Syariah, apa ini satu ancaman bagi bank konvensional? Bukan bank konvensional, ancaman bank sentral, sorry. Ya, bank sentral tidak ancaman, tapi bagi elit mungkin ancaman. Kasar elit ya. Kita lihat kan ya, Iring Jaya, Aceh, kita punya histori ya. Nah, jadi apakah kita memang diberdayakan terus agar selalu di-maintain untuk tidak maju? Nah, saya pikir mudah-mudahan kita pakai sangka lah kepada pemerintah. Ini pertanyaan perlu in-depth. Kita harus ya kan kata Allah, kita tidak akan merubah suatu nasib kaum sebelum nasib kaum itu sendiri yang berubahnya. Nah, maka artinya ini PR bagi kita. Kita udah memilih syariah, maka kita harus berjuang. Nah, ini kita udah ngomong Bank Indonesia Syariah ya, bank induknya ya. Iya. Lantas ada yang tergelitik bagi saya. Siap, Bang Leos. Bahwasanya ke depannya ada PON, ada PKA yang menghadirkan banyak orang dari luar. Ada ide gagasan ingin digulirkan kembali bank konvensional. Ini bagaimana? Ya, kalau seperti tadi ayat mabuk tadi. Saat Allah sudah memberikan wahyu kepada Rasulullah bahwa arak itu mabuk, terus tiba-tiba kita menganulir Allah, ya Allah, janganlah kasih mabuk itu sebagai arak itu sebagai untuk ditarik lagi. Ya, artinya kita membolehkan lagi. Itu ibaratkan kita mengengkangi Allah. Tapi padahal di sini ketika Allah itu kan dalam pemahaman banyak orang, Allah kan welas asih, penyayang dan lain-lain. Kan gitu. Bahasa dalam mendeskripsikan tentang sosok. Betul. God itu, Tuhan itu. Right. Nah, tentunya bagaimana kita ngambil satu pelayanan, ya sudah itu biar ditentukan oleh segmentasi pasar. Kalau memang syariah itu sangat luar biasa dicintain, dihargai oleh masyarakat, ya, dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya dia akan besar dengan sendirinya. Sama halnya dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh bank syariah. Ketika ada bank konvensional yang memang itu ada, ya, dan itu memang dalam tanda kutip juga menjadi satu kebutuhan, dan itu kan menjadi satu segmentasi yang tersendiri yang akan dipilih sama masyarakat Indonesia dan Aceh, khususnya Aceh lah, ya kan? Nah, ini kan satu hal kita berangkap juga dari kita pernah singgung dengan Arab, negara jajaran Arab juga dua bank konvensional dan bank syariah. Kenapa kita kok malah milih bank syariah? Ya, makanya tadi saya katakan ini kita sudah pilihan. Arti undang-undang ini kan turun dari OPA ya, OPA bahwasanya kita harus mengamankan kebijakan itu. Saat
sebagai menjadi penduduk. Keamanan untuk kemaslahatan masyarakat Aceh secara khusus atau umum secara luas. Nah, ini kunci. Jadi masyarakat Aceh itu pasti akan nanti menampilkan kesejahteraan. Tsunami itu kemarin berkah kemarin. Berkah menjadi akhirnya peace of agreement. Ya. Itu kan beda perlakuan Bang Mani. Artinya gini, maksud saya adalah saat kita sudah mengatakan iman pada Allah SWT dan yakin bahwa ayat syariah itu ada, kenapa kok kita jilat lagi yang telah kita tetapkan? Artinya gini maksud saya, betapa skenario global itu mendemarketingkan syariah kita sekarang hari ini. Tadi target dengan investasi kita akan di pull out. Target dengan syariah ini, kenapa Sabtu Minggu ini? Kenapa juga merger nih bank syariah? Itu kan behind dengan, artinya ada senario besar. Sekali dipukul BUMN syariah, artinya gabungan BRI syariah. 6 bank syariah, bank konvensional. Itu dipukul langsung, terkelepak-kelepak dia. Nah, ini juga harus kita menjadikan awareness. Oh iya, kenapa nggak kita beri kesempatan? Nah, kita kasih kesempatan barang kesempatan kalau berbanding lurus dengan finance seperti yang saya singgung di awal tadi, itu kan tentunya tidak akan menjadi polemik dan tidak akan menjadi satu penolakan bagi saya ya. Betul. Karena biarkan syariah itu betul-betul berjalan secara kafah dalam sistem yang keuangan syariah yang diberikan, tidak ada misalkan suku bunga bank syariah juga besar kok, Bang. Ya, masalah bunga itu bukan masalah. Devisa juga kita juga ini, Bang. ATM juga masih hitam maaf cakap hidup mati nggak, segan pun nggak jelas, Bang. Ya, makanya syariah itu harusnya kita maknai dengan jelek jadi label syariah itu menjadi jelek karena apa, pelayanan diberikan itu tidak betul-betul sesuai ekspektasi orang, Bang. Iya. Yang salah siapa? Pelaksananya menjelekin syariah atau memang sistem syariahnya? Sistem syariah nggak salah. Bagi saya pelaksananya tuh. Ya, bisa jadi pelaksanaan juga ada insider trading. Tahu maksud insider trading? Artinya insider trading artinya dia sendiri sebenarnya dia udah nyaman di konvensional karena terpaksa masuk syariah, akhirnya dia juga kalau zona nyaman mereka yang syariah seperti saya nih, saya dalam tanda kutip ya, syariah saya dukung karena saya memiliki beberapa rekening dan mewajibkan hal itu karena sistemnya seperti itu. Betul. Kayak ekosistem di Aceh seperti itu. Tapi satu sisi bank konvensional saya butuhkan untuk hal yang memang yang tidak tercover. Ya, contoh gini lah. Betul. Ketika umroh, ya. GNP masih tidak bisa dipakai rekening itu. Iya, harusnya kan. Ternyata sudah ada baru dibuat. Iya, visanya. Yang bond itu. Iya. Itu kan karena udah kritikan. Ya, artinya betul. Oke lah, dalam perjalanan akan dilakukan perubahan-perubahan. Betul. Apakah selalu itu yang terjadi? Makanya perlu ada induk semang tadi. Bank BI Syariah. Bank Syariah ini adalah akan terus dari A sampai Z. Itu ke depannya. Tapi yang short term-nya sebetulnya sekarang ini masif knowledge terhadap syariah ini kita harus betul-betul, karena gini, belum satupun, mohon maaf ya, saat kita bisa masuk ke pintu BRI, masuk ke pintu konvensional, maaf, bukan nama banknya, kita lihat langsung bunga hari ini sekian-sekiannya. Tapi kalau kita dengan syariah kita buat itu langsung nisbah. Yang nisbah itu artinya bagi hasil. Nah, margin di sana nisbah. Nah, artinya apa? Kok di sini pembiayaan sama, misalkan 100 juta ke tukang, maaf, martabak telur yang di Darussalam, martabak telur di 1 juta martabak telur di Lamprit, sama-sama jumlahnya kok beda sekali pelakuannya. Nah, kenapa? Karena captive market mereka itu beda. Yang satu mungkin pelanggannya ada 1000 orang atau 100 orang per hari, 150 orangnya, jadi bayarnya pun fair gitu, sesuai dengan bagi hasil keuntungannya. Nah, itulah yang belum dirasakan, maksudnya belum diketahui masyarakat luas bahwa jangan dipukul rata. Karena punya Bang Aries, misalkan sebagai pedagang sawit, satu hari Pak Bang Aries dapat 100 ton lakunya. Saya dengan pinjaman 1 miliar misalkan. Saya juga misalkan pinjam 1 miliar, tapi saya cuma 10 ton per bulan. Bang Aries bagi hasilnya ke bank lebih besar. Kenapa? Karena sesuai dengan buku pertanggungjawaban tadi. Nah, itulah namanya, sehingga orang melihat, oh kok itu besar, kecil. Nah, ini yang belum dimaknai oleh kita semua, bahwa setiap pedagang itu berbeda rezekinya. Betul, risikonya. Berbeda rezeki dan berbeda risikonya juga. Sehingga return on investment atau pengembaliannya itu juga berbeda gitu. Nah, ini yang mungkin harus kita sadari semua masyarakat, bahwa tergantung masing-masing ridho masing-masing. Nah, jadi ada negosiasi di situ. Saya kalau nggak negosiasi itu berarti bukan syariah. Makanya kalau saya tetap konsen pakai ijarah atau pakai mudarabah musyarakah skemanya, itu harus ada nego situ. Kalau nggak nego berarti bukan syariah gitu ya. Nah, satu. Kemudian 2, Merdeka Barat
Merdeka darat, laut, dan udara, ya ini adalah simbol hari ini harus kita tegakkan. Ya. Syariah harus, bank syariah itu harus menjadikan ini menjadi nyata. Ya, kapan air ini, kalau buka di ledeng ini atau buka di kitchen sink, kita bisa minum langsung. Kapan? Luar biasa luar negeri. Kapan lagi misalkan di Aceh ini misalkan kalau tanam padi itu bisa 7 kali panen, 10 kali panen setahun. Kapan? Padahal kita ada teknologinya. Dan kapan? Ini kan semua public service. Oke, betul. Nah, sebagai closing statement, karena sudah banyak hal yang sudah Bang ulas, apa yang penting Abang ingin sampaikan ke para stakeholder dan juga ke masyarakat Indonesia terkait dengan ide gagasan Abang tentang Bank Indonesia Syariah ini? Ya, Bank Indonesia Syariah ini merupakan salah satu solusi untuk kita dalam hidup dan kehidupan di dalam negara kita. Di mayoritas kita penduduk Muslim, dan kemudian kedua adalah di mana semua kapitalis sistem, komunis sistem itu runtuh. Yang dikatakan Rusia itu hebat dengan komunis sistemnya, tapi runtuh dia hari ini. Kapitalis yang disatakan hebat Amerikanya, simbolnya juga runtuh. Nah, kita harus berkiblat, artinya punya satu bargaining, yaitu adalah sistem syariah. Syariah itu enak, kenapa? Karena di situ ada namanya ridho, saling ridho kita, baik sebagai pembeli maupun penjual, baik sebagai mudarab, sebagai bank atau bahkan sebagai customer. Dan disinilah Bank Indonesia harus ada visi bahwa atau misi bahwa kita membuat platform syariah untuk captive market syariah yang ada hari ini. Kalau ada captive market syariah, maka insya Allah seluruh negara ini, baik di luar negeri, pasti akan mensupport kita. Ya, gitu. Jadi jadikanlah syariah sebagai tatanan untuk kita berhidup dan kehidupan, dan jadikanlah Bank Indonesia ini syariah nanti ke depan itu jadi sebagai platform untuk alternatif kita dalam mengambil suatu kebijakan, baik stakeholder dimanapun berada, sehingga dia akan menjadi makmur sejahtera dengannya, insya Allah. Baik, sahabat Ari, sudah usai juga bincang-bincang kita secara singkat. Ya, banyak hal yang diulas oleh Bang Bani terkait dengan keberadaan ide untuk membentuk Bank Indonesia Syariah, dan juga dari banyak hal yang disampaikan bagaimana implementasi keuangan syariah di Indonesia maupun di Aceh. Saya tidak akan mengambil satu kesimpulan karena banyak hal dan isinya daging semua. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia di Jalan Ari. Salam Jalan Ari.